Di video kali ini, saya mau buat kue lapis tepung beras setengah kilo tepung, awet dan tidak mudah basi. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1600 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari kelapa tua berukuran besar. Lalu tambahkan 3 helai daun pandan. Kemudian tambahkan 385 gram gula pasir setara dengan 27 sendok makan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Lalu masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Tujuan santannya dimasak supaya nanti kue lapisnya awet sampai 2 hari ya teman-teman. Setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 350 gram tepung beras setara dengan 35 sendok makan. Untuk takaran sendoknya tidak penuh dan juga tidak munjung. Setelah itu masukkan 150 gram tepung tapioka setara dengan 15 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian masukkan santan yang sudah kita masak sebelumnya, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Tujuan santan dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya adonannya lebih cepat tercampur rata. Setelah seluruh santan masuk, adonan licin dan tercampur rata seperti ini, lalu bagi adonan menjadi 2 bagian. Di sini saya bagi yang satu bagian 1600 ml dan yang satu bagian 440 ml ya teman-teman. Selanjutnya untuk adonan yang lebih banyak, tambahkan setengah sendok makan pasta pandan, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian untuk adonan yang sedikit, siapkan setengah sendok teh pemutih makanan, saya menggunakan merek kupu-kupu. Setelah itu larutkan dengan sedikit adonan. Lalu aduk-aduk sampai pemutih makanannya larut. Setelah pemutih makanannya larut, kemudian saring. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang. Lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis. Diolesinya secara merata ya teman-teman. Selanjutnya masukkan loyang ke dalam kukusan dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah dipanasi dan sudah benar-benar mendidih. Dan pastikan sebelum adonan dimasukkan ke dalam cetakan atau loyang diaduk-aduk dulu supaya tidak ada endapan di dasar adonan. Lapisan pertama kita masukkan adonan pandan sebanyak 140 ml, lalu ratakan menggunakan sendok. Kemudian tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih, lalu kukus sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit ini sudah matang atau set. Untuk mengeceknya bisa kita sentuh menggunakan sendok. Apabila tidak ada adonan yang lengket di sendok, berarti benar-benar set atau matang. Selanjutnya untuk lapisan kedua tetap adonan pandan sebanyak 110 ml. Lalu tutup kukusan, kukus sekitar 5 menit tetap menggunakan api sedang. Setelah 5 menit ini sudah set. Untuk mengecek apa sudah set bisa kita sentuh menggunakan sendok. Setelah itu masukkan lapisan ketiga tetap 110 ml. Tujuan lapisan pertama kita masukkan sebanyak 140 ml, lebih banyak dari lapisan seterusnya, supaya nanti pada saat mengeluarkan kue lapis dari loyang, bagian bawah kue lapis tidak sobek ya teman-teman. Dan pastikan sebelum memasukkan lapisan berikutnya, lapisan sebelumnya sudah harus benar-benar set supaya nanti hasil lapisnya cantik ya. Setelah 7 lapis-lapisan pandan, kita masukkan lapisan putih. Nah, untuk lapisan putih ada 4 lapis, per lapisnya sebanyak 110 ml juga ya teman-teman. Jadi kue lapis ini ada 18 lapis. Lapisan yang pertama 7 lapis-lapisan pandan, bagian tengah lapisan putih sebanyak 4 lapis,
Dan lapisan terakhir ada lapisan pandan sebanyak 7 lapis juga ya teman-teman. Jika air di dalam kukusan sudah berkurang, bisa menambahkan air mendidih secukupnya. Supaya hasil kue lapisnya tidak bergelombang, pastikan dimasak tetap menggunakan api sedang, jangan menggunakan api besar. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dikukus. Untuk lapisan yang terakhir, kita kukus sekitar 20 menit tetap menggunakan api sedang. Jika air di dalam kukusan berkurang, bisa menambahkan air mendidih secukupnya. Setelah 20 menit ini sudah matang atau set, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Supaya kue lapisnya cepat dingin, bisa kita arahkan ke kipas. Nah, ini sudah saya arahkan ke kipas sekitar 6 jam dan ini kue lapisnya sudah benar-benar dingin. Kemudian sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan supaya bagian kue lapis tidak rusak. Lalu keluarkan kue lapis dari loyang. Supaya kue lapisnya mudah dikeluarkan dari loyang, pastikan sebelum mengeluarkan kue lapis dari loyang, kue lapisnya ini sudah harus benar-benar dingin. Karena kalau dikeluarkan masih dalam keadaan hangat, kue lapisnya belum kokoh dan hasilnya tidak akan rapi dan cantik ya. Nah, ini dia kue lapis tepung berasnya sudah jadi. Supaya hasil potongan kue lapisnya cantik dan rapi, untuk pisaunya bisa dilapisi dengan plastik wrap atau plastik gula. Selain dipotong menggunakan pisau seperti ini, bisa dipotong menggunakan spatula atau scraper ya teman-teman. Kue lapis tepung beras ini, bagian bawahnya mulus sama sekali tidak sobek, bagian atasnya juga mulus, perlapisnya sangat cantik dan rapi. Perpaduan warnanya juga cantik ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Kalau mau dijual ini bisa menghasilkan sekitar 52 potong ya teman-teman. Kue lapis tepung beras ini hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, gurih, manisnya pas, teksturnya ini sangat lembut dan legit. Dan kue lapis ini awet sampai 2 hari ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.